Warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan informasi bahwa kami yang melakukan pengungsian di SD Garut, ini ada beberapa ruangan yang sudah kita siapkan untuk antisipasi masyarakat yang terimbas banjir di komplek rumah-rumah. Itu sudah kita sediakan ruangan. Karena mengingat kondisi hujan masih mengguyur kita di Kampung Garut dan sekitarnya, ya ini ruangan masih kosong, baru ada sekitar 2 orang atau 4 orang, ya. Cuman kendala kita di sini tikarnya tidak ada, tikar alas itu sangat kurang. Tadi ada beberapa alas yang sudah dibawa ataupun dibawa sendiri oleh masyarakat. Ini sangat terbatas kan, kondisinya sudah koyak-koyak dan sudah lusuh. Ya seperti ini. Nah, ini kondisi pengungsi di SD Garut ya. Di ruang kedua ini kondisinya. Ini terlihat masih ada beberapa ruas lantai yang masih kosong dikarenakan tidak ada tikar ya. Kemudian di dapur ini sudah ready ya. Ini ada ibu kadus nih, ibu kadus teladan. Nah, ini makan ala kadar ya, asal untuk jangan berangin ya. Jangan jangan masuk angin. Ini ada ikan sarden yang dikuahin, kemudian ini ada indomie yang digoreng ya. Ini kondisi di seputaran posko banjir di Kampung Garut ya, di SD Garut. Ini kondisinya. Kemudian ini ada beberapa petugas dan volunteer yang sudah standby di sini. Yang pertama dari pihak BPBD sendiri, BPBD Kabupaten Aceh Besar. Nah, ada para komandan-komandannya nih. Kemudian ada di standby boat ya, boat untuk evakuasi apabila tengah malam nanti terjadi pengungsian mendadak ya, dan warga memohon bantuan. Nih kita dibantu oleh BPBD Aceh Besar, sudah ready nih. Kemudian juga ini truk untuk evakuasi warga, karena masih ada beberapa warga yang bertahan ya, bertahan di lokasi rumahnya ya, dikarenakan ya mungkin ya nggak mau mengungsi dulu karena belum perlu ya. Karena mengingat kalau mereka mengungsi semuanya harus meninggalkan rumahnya, sehingga berpotensi untuk terjadi pencurian. Nah, juga di sini sudah standby ambulan ya, ambulan. Ini ada tim medis. Nah, ini juga mobil yang warna biru, mobil truk dinas sosial Aceh Besar. Nah, yang sudah ready di sini. Nah, kemudian ini ada ambulan 1 backup dari ACT. Ya, aksi cepat tanggap. Nah, ini saya perlihatkan. Ini klinik kesehatan ya, ini para medis ya, ibu-ibu yang sudah standby di sini untuk antisipasi, mana ada warga yang sakit ya, yang mengeluh karena kesehatannya bisa ditangani oleh klinik ini. Kemudian di sini ada posko pengungsi. Ini keadaan posko pengungsi menumpang di ruang pustaka SD Garut dengan
bantuan nih ya, sejumlah ini. Ini tersisa ada sekitar berapa nih? 8 kotak Indomie lagi, kemudian ada 1 roti, minyak, terus ada beras 4 karung. Mudah-mudahan cukup lah untuk besok pagi. Jadi oleh karena itu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa, mana tahu mungkin ada kelebihan rezeki yang ingin membantu masyarakat kami di Kampung Garut ya, yang sekarang sedang dilanda musibah banjir ya, sehingga mengenangi jalan yang mencapai ketinggian sampai 60-70 cm, malah hampir 1 meter ya. Ini kita lewati lagi dapur umum ini ya. Nah, ini saya coba ke lantai atas karena di sini yang baru ditempati oleh pengungsi. Ini ada 2 ruangan yang full ya. 1 ruangan baru berapa orang ya? Nah, ini dia kondisi ruangan yang terakhir ya. Ini keterbatasan juga alas tempat tidur, juga minyak angin ya. Minyak angin juga kurang. Jadi mohon siapa yang ada keringanan untuk bisa menyumbangkan minyak angin. Ini dari lantai 2 tempat pengungsian SD Garut ya. Ini kondisi tampak dari atas ke bawah ya. Itu pasukan oranye BPBD Aceh Besar, pasukan tanggap darurat ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Yang pertama yang kita butuhkan di sini di tempat pengungsian, yang pertama makanan, kemudian pampers anak-anak, kemudian pampers dewasa, kemudian obat-obatan, vitamin, minyak angin ya, atau minyak kayu putih, kemudian alas ya, alas tikar atau karpet gitu. Jadi gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon keringanan daripada saudara-saudara dan pemirsa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.